Jawa Timur itu memang menjadi salah satu basis ya. Kita selalu bersaing dengan PKB sebagai basis Nahdliyin. Kita berganti-ganti. Jadi periode yang lalu kami menang, 2019-2024 kita menang, 2024 ya kita harus akui bahwa kita kalah. Tapi dinamika atau pertarungan atau bahasanya perebutan suara masyarakat, pilpres, pileg, dan pilkada itu dua hal yang berbeda. Jadi memang kita akui bahwa kemarin kita kalah, kursi kami turun dan PKB sebagai menang, tapi di pilkada kami masih punya optimisme yang tinggi karena PDI Perjuangan punya kepala daerah paling banyak daripada partai-partai lain, dan di beberapa tempat kepala daerah kami memang menurut survei internal kami tingkat kepuasan masyarakat sangat tinggi. Jadi kami optimis untuk kemudian kader-kader PDI Perjuangan yang hari ini menjadi kepala daerah itu insya Allah akan kita berikan rekomendasi kembali untuk pilkada di tahun 2024 ini. Jadi kalau kepala daerah, jumlahnya agak banyak. Jadi kalau kita mau runtut ya, Surabaya kita punya wali kota dan wakil. Kemudian Banyuwangi, kita punya bupati dan wakil. Kemudian kita punya lagi di Situbondo, kita punya lagi di Bondowoso, wakil bupati kalau Bondowoso. Kemudian kita punya di Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, kemudian Kabupaten Kediri, kemudian wakil di Kota Madiun, kita punya bupati di Kabupaten Nganjuk, kita punya juga bupati dan wakil bupati di Kabupaten Ngawi, kita punya bupati dan wakil bupati di Kabupaten Ponorogo, kita punya bupati di Kabupaten Trenggalek, kita punya bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gresik, kita punya wakil bupati di Kabupaten Bojonegoro, kita punya bupati di Kabupaten Sumeneb. Jadi hampir seluruh wilayah kita kalau ngomong dapil kita pasti punya kepala daerah, meskipun tidak seluruhnya, tapi kita merata, dan itu menjadi modal kami PDI Perjuangan untuk kemudian siap untuk menghadapi kontestasi pilkada di 27 November tahun 2024 ini. Ya, jadi sebenarnya terkait dengan penurunan kursi, dampak utama sebenarnya adalah syarat untuk mendaftar saja. Jadi ada memang kemudian daerah yang kemarin kita bisa maju sendiri, hari ini tidak bisa karena kursi turun. Ada yang kemudian kemarin tidak bisa, malah sekarang bisa kemudian mengusung sendiri. Karena secara total kursi kami di kabupaten kota turun hanya 9 kursi. Se-Jawa Timur ada 38 kabupaten kota, kami hanya turun 9 kursi. Nah, ini sebenarnya hanya sebagai modal kemudian untuk PDI Perjuangan di daerah-daerah tertentu tidak bisa mendaftar atau maju mengusung calon sendiri. Sebenarnya permasalahan hanya di situ, tapi itu akan tertutupi dengan koordinasi, kerjasama, dan konsolidasi yang kami lakukan baik di internal dan bangunan komunikasi dengan partai lain untuk bisa mengusung calon. Ya, kalau di kami PDI Perjuangan sudah membuka pendaftaran sesuai dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Kami menginstruksikan untuk kemudian masing-masing kabupaten kota membuka pendaftaran calon kepala daerah, dan alhamdulillah PDI Perjuangan masih menjadi magnet untuk kemudian calon-calon kepala daerah itu mendaftar sebagai calon kepala daerah, dan konsolidasi internal kita berjalan sangat baik. Meskipun kemarin hasil pemilu tidak sesuai target, tapi konsolidasi kami berjalan. Kenapa kami katakan baik? Karena PDI Perjuangan bisa kami katakan adalah partai dengan struktur terlengkap. Kami punya mesin paling lengkap mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa, sampai kemudian pada tingkat dusun atau RW kalau di kota. Itu menjadi modal awal kami. Dan di sisi lain, kader-kader dan calon-calon kepala daerah dari PDI Perjuangan hampir seluruhnya juga
sudah berbuat dan sudah melakukan sosialisasi juga dilakukan, itu saya rasa menjadi modal calon-calon kami untuk bisa memenangkan kontestasi pilkada, dan bangunan komunikasi kita, konsolidasi kita dengan partai-partai lain juga berjalan sangat baik. Hambatan sebenarnya, kalau hambatan utama enggak, ya masing-masing wilayah pasti punya tantangan sendiri-sendiri ya. Jadi ada wilayah yang kami menjadi pemenang, menjadi basis, itu secara tidak langsung memudahkan kami untuk kemudian stok kader kami juga banyak, sehingga pilihan untuk kami tampilkan, kami berikan ke masyarakat itu bisa lebih leluasa kami memilih. Tapi ada beberapa memang harus kita akui, ada wilayah-wilayah yang kami lemah, yang kursi sedikit, ketokohan atau tingkat kepuasan masyarakat kepada partai kami rendah, sehingga kursi kami sedikit, tokoh juga minim, itu kadang beberapa susah. Nah, kendala itu sebenarnya itu sih, tapi kami juga membuka ruang kepada kelompok eksternal, baik tokoh, ataupun birokrasi, ataupun stakeholder, atau ulama yang memang kemudian punya keinginan untuk bisa bergabung dengan PDI Perjuangan. Kami juga membuka ruang di momen pilkada, selain kemarin momen pemilu legislatif, kami merekrut tokoh-tokoh baru untuk masuk berkontestasi sebagai calon anggota legislatif. Kami juga membuka ruang asal ada kesamaan ideologi, komitmen kepada PDI Perjuangan. Membuka ruang koalisi baik di tempat yang kami menang ataupun di tempat kalah. Kami juga membuka ruang kepada tokoh-tokoh baru untuk bisa bergabung dengan PDI Perjuangan di tempat-tempat yang memang kami minim kader. Tapi kalau di suatu tempat, atau kabupaten atau kota, kami punya kader yang memang punya kapasitas, punya elektabilitas yang baik, kami memang lebih mengutamakan kader dari PDI Perjuangan. Kami juga ingin menghargai kader-kader kami dan memberi ruang, memberi kesempatan kepada kader kami untuk bisa maju di pilkada, karena kami tidak harus kemudian melakukan pendidikan politik, sekolah politik lagi. Mereka sudah matang, tinggal kemudian menjalankan arahan partai untuk bisa kemudian tujuan utama jadi pemimpin yang mensejahterakan rakyat. Itu yang menjadi goal ketika kader kami menjadi kepala daerah di Jawa Timur. PDI Perjuangan memang dari seluruh kepala daerah se-Jawa Timur, khususnya kabupaten kota, kami punya stok kader yang memang di range usia yang muda, dan itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sangat terbuka dan memberi ruang kepada anak-anak muda untuk kemudian berpolitik, kemudian menjadi pemimpin di masing-masing wilayah. Dan ini menurut kami luar biasa, karena apa? Inovasi, kemudian capaian, kemudian apa yang mereka lakukan diapresiasi masyarakat luar biasa. Seperti tadi yang Mas sebutkan tadi, ada Mas Arifin di Trenggalek, ada Mas Dito di Kediri, ada kemudian Mas Eri di Surabaya, ada Mas Fauzi di Sumeneb, dan di beberapa tempat yang lain. Ini menunjukkan PDI Perjuangan sangat terbuka dengan anak muda, dan kami juga membuka ruang kalau memang kemudian masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan menginginkan kader-kader kami tersebut, kepala-kepala daerah kami yang sudah punya pengalaman satu periode, untuk kemudian diminta masyarakat untuk menjadi masuk di kontestasi Pilgub, ya PDI Perjuangan pasti akan mendukung dan akan menghibahkan atau mewakafkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin di Jawa Timur. Jadi ruang itu akan terbuka, pasti sangat terbuka, entah itu kemudian. Tapi kami memang melihat Bu Khofifah menjadi salah satu magnet, dan ini masuk dalam radar di evaluasi kami untuk kemudian kita bisa bergabung dengan Bu Khofifah. Nah, stok kader kami terbatas. Kalau masyarakat Jawa Timur menginginkan dan Bu Khofifah memang bersepakat, itu mungkin menjadi ya kejutan yang bisa menarik untuk khususnya pemilihan gubernur di Jawa Timur. Kalau kejutan di kabupaten kota mungkin akan menarik itu ketika kalau di pilkada 2019 dulu
hanya ada 20 hanya ada 2 kabupaten yang calon tunggal, yakni Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Kediri. Nah, mungkin surprise-nya di pilkada ini mungkin akan lebih banyak lagi kabupaten yang kemudian muncul calon tunggal masyarakat partai, karena ini kan yang mendaftar partai, seluruh partai bersepakat mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pengetahuan saya ada kader PDI Perjuangan di dalamnya, entah nomor 1, entah nomor 2-nya. Ini akan menjadi hal yang menarik sehingga biaya politik menjadi murah, tidak ada gesekan yang bisa kemudian menimbulkan ya konflik yang berkepanjangan, sehingga pasca pilkada semua bisa berjalan dengan baik, rekonsiliasi berjalan, tidak ada gesekan di masyarakat, maka pembangunan dan tugas bupati atau wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota bisa segera start dan ya langsung bisa melayani masyarakat. Jadi strateginya sebenarnya kalau kemarin di Pileg kami sudah melakukan banyak hal ya. Kami merekrut anak-anak muda, memberi kesempatan anak-anak muda untuk bergabung. Kami juga melakukan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan anak-anak muda. Konteks Pileg dan Pilpres kemarin kami melakukan banyak hal. Bahkan kami juga merekrut anak-anak muda yang potensial untuk diberikan ruang yang selama ini mohon maaf selalu diisi orang-orang tua. Jawa Timur ada Mas Seno yang kemudian diberi kesempatan untuk menjadi juru bicara atau tim kampanye Ganjar Mahfud, dan ini saya lihat hanya PDI Perjuangan yang memberikan ruang itu, ini salah satu, dan di tingkat kabupaten kota pun kami juga melakukan itu. Nah, pilkada ini ruang yang berbeda, akan ada karakteristik masing-masing wilayah. Nah, ini mungkin akan menjadi panjang karena Surabaya dengan Banyuwangi pasti berbeda, tapi intinya kami memberi ruang.